Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Sirait, NPM 1905170034. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman seputar materi tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Nah, pertama sekali yang akan kita bahas adalah mengenai sifat dan tujuan. Nah, sampling audit sendiri, penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100%, seperti saldo rekening atau kelompok transaksi. Dengan demikian, untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi, rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yang pertama, memperoleh bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material, atau misalnya nilai buku piutang dagang. Atau yang kedua, membuat suatu estimating independen mengenai jumlah tertentu, misalkan nilai persediaan yang tidak dicatat pada nilai bukunya. Selanjutnya adalah mengenai ketidakpastian, resiko sampling, dan resiko audit. Sampling audit dalam pengujian substantif dipengaruhi baik oleh risiko sampling maupun risiko non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah yang pertama, risiko kesalahan menerima atau biasa disebut dengan risiko beta, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun tidak berisi salah saji material, padahal kenyataannya saldo-saldo tersebut salah saji secara material, berkaitan dengan efektivitas audit. Yang kedua adalah resiko kesalahan menolak, biasa disebut resiko alfa, yaitu resiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun berisi salah saji secara material. Pada kenyataannya, saldo akun tidak berisi salah saji secara material, berkaitan dengan definisi audit. Nah, selanjutnya perlu teman-teman ketahui bahwasanya ada pendekatan sampling statistik. Nah, jadi ada dua pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif, yaitu yang pertama adalah sampling PPS, yang kedua adalah sampling variabel klasik. Nah, adapun perbedaan kedua pendekatan tersebut ialah bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Kemudian daripada itu, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai sampling PPS, di mana sampling PPS adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan sebagai tingkat penyimpangan. Jenis sampling ini bisa digunakan dalam pengujian substantif atas transaksi dan saldo-saldo. Model ini terutama diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo untuk lebih saji bermanfaat dalam pengujian. Untuk yang pertama, pengujian pada saat kredit yang dapat diaplikasikan dalam akun pelanggaran tidak signifikan. Yang kedua adalah sekuritas investasi. Yang ketiga adalah pengujian harga persediaan jika terdapat sedikit perbedaan yang diantisipasi. Yang keempat adalah tambahan aktiva tetap. Adapun tujuan utama sampling adalah untuk melakukan estimasi secara independen atas kelompok transaksi atau saldo. Nah, selanjutnya adalah mengenai rencana sampling, di mana ya dapat teman-teman lihat bahwasanya tahap-tahap dalam rencana sampling adalah ada 6. Yang pertama adalah menetapkan tujuan rencana, yang kedua adalah merumuskan populasi dan unit sampling, yang ketiga adalah menentukan ukuran sampel, yang keempat adalah menentukan metode pemilihan sampel, yang kelima adalah melaksanakan rencana sampling, dan yang keenam adalah mengevaluasi hasil sampling. Nah, sekarang teman-teman sekalian, saya akan bahas satu persatu dari ke-6 poin tadi. Yang pertama adalah menentukan tujuan rencana sampling. Nah, di mana tujuan sampling PPS yang paling umum adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Asersi laporan keuangan tertentu yang mempengaruhi bukti sampel yang dipakai bergantung pada prosedur yang dipakai untuk item sampel tersebut. Yang kedua adalah menetapkan populasi dan unit sampling. Populasi dari kelompok transaksi atau saldo akun yang diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan apakah semua unsur akan dimasukkan. Sebagai contoh, ada 4 populasi. Apabila populasi didasarkan pada saldo akun dalam buku besar piutang usaha, yaitu semua saldo, saldo debit, saldo kredit, dan saldo nol. Unit sampling dalam PPS adalah dolar itu sendiri, dan populasinya adalah jumlah dolar yang sama dengan jumlah dolar pada populasi tersebut. Yang ketiga adalah menentukan ukuran sampel. Nah, teman-teman dapat dilihat sendiri ya, ada rumus N sama dengan BP dikali RF per TM dikurang AM dikali EF, di mana BP itu adalah nilai buku populasi
populasi yang diuji, RF adalah faktor reliabilitas untuk risiko kesalahan penerimaan, TM adalah salah saji yang dapat ditoleransi, AM adalah salah saji yang dapat diantisipasi, dan EF faktor ekspansi untuk salah saji yang diantisipasi. Yang keempat adalah menentukan metode pemilihan sampel. Nah, metode pemilihan sampel yang paling banyak digunakan dalam sampling PPS adalah pemilihan sistematis. Metode ini memisahkan total populasi dolar ke dalam interval yang sebanding dengan dolar. Dengan demikian, interval sampling dapat dihitung dengan cara berikut. Nah, teman-teman dapat melihat SI sama dengan BV per N. Itu adalah rumus untuk menentukan metode pemilihan sampel. Yang kelima adalah melaksanakan rencana sampling. Nah, pada tahap rencana ini, auditor menerapkan prosedur auditing yang sesuai untuk menentukan nilai audit setiap unit logis yang ada dalam sampel. Ketika terjadi perbedaan, auditor mencatat nilai buku dan nilai auditnya dalam kertas kerja. Informasi ini kemudian digunakan untuk memproyeksikan salah saji total dalam populasi. Yang keenam adalah mengevaluasi hasil sampel. Nah, dalam mengevaluasi hasil sampel, auditor menghitung batas atas salah saji atau singkat dengan UML dari data sampel dan membandingkannya dengan salah saji yang dapat ditoleransi dalam perancangan sampel. Batas atas salah saji dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Nah, UML sama dengan PM ditambah ASR. ASR sama dengan BP ditambah IA, di mana PM sendiri adalah salah saji yang dapat diproyeksikan dalam populasi, ASR adalah cadangan risiko sampling, BP adalah ketepatan dasar, IA adalah cadangan inkremental untuk risiko sampling, dan RF adalah faktor reliabilitas, dan SI adalah interval sampling. Nah, selanjutnya hasil sampel yang digunakan untuk mengestimasi proyek salah saji. Jika ada salah saji PM sama dengan 0 dan ASR terdiri dari satu komponen, yaitu ketepatan dasar, dengan rumus BP sama dengan RF dikali SI. Presentasi kotor sama dengan nilai buku dikurang nilai audit ditambah nilai buku proyeksi salah saji sama dengan presentasi kotor dikali interval sampling. Nah, selanjutnya teman-teman, ada keuntungan dan kerugian atas pemakaian sampling PPS. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai keuntungan sampling PPS. Yang pertama, sampling PPS umumnya lebih mudah digunakan daripada sampling variabel klasik karena auditor dapat menghitung ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel secara langsung atau dengan bantuan tabel. Yang kedua adalah ukuran sampel PPS tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang diestimasi pada nilai audit. Yang ketiga adalah sampling PPS secara otomatis menghasilkan sampel yang sudah distratifikasikan karena item-itemnya dipilih dalam proporsi pada nilai rupiah. Nah, selain itu, apa sih kerugiannya? Nah, kerugian sampling PPS sendiri adalah yang pertama, sampling PPS mengandung asumsi bahwa nilai audit ini menyebabkan nilai audit unit sampling harus tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Yang kedua adalah jika kekurangan sajian ditujukan dalam sampel tersebut, evaluasi atas sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. Nah, yang ketiga adalah pemilihan saldo 0 atau saldo dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus. Yang keempat adalah evaluasi PPS melebihi ASR jika salah saji ditemukan dalam sampel. Nah, terlepas kita sudah membahas mengenai sampling PPS. Nah, tadi di awal saya menyebutkan ada namanya sampling variabel klasik. Nah, sekarang saya akan menjabarkan sedikit mengenai sampling variabel klasik, di mana dalam pendekatan ini teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang digambarkan dari populasinya. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun, dan keadaan lain ketika sampling PPS tidak tepat atau tidak efektif. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dalam video presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata pada teman-teman sekalian, saya mohon maaf ya. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.